Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita. Dia Tuhan yang ada bersama dengan kita di segala musim hidup kita. Sebab itu pagi hari ini dalam kondisi apapun kita, mari datang kepada Tuhan, naikkan syukur kita kepada Tuhan, percaya di setiap pujian yang lahir dari hati yang tulus, dari hati yang mengasihi Tuhan, ada kuasa yang menyertai. Sebab itu pagi hari ini mari datang, bawa syukurmu, bawa sembahmu, bawa pujianmu yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik bagi terima kasih Tuhan. Terima
Haleluya.
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Yesus yang kami andalkan. Satu-satunya yang terima kasih Tuhan.
Jangan pernah takut, berserulah kepada Tuhan, yakin dan percaya. Di dalam Tuhan ada kuasa yang tidak terbatas. Kalau tahun-tahun yang kemarin Dia menolong hidupmu, percaya hari ini juga, detik ini juga pertolongan Tuhan yang sama Dia akan nyatakan dalam kehidupanmu. Asalkan engkau percaya, tidak pernah terbatas kuasa Tuhan bagi setiap orang yang percaya, orang yang berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak akan pernah dipermalukan. Sebab itu pagi hari ini, mari dengan mengangkat tangan, dengan iman katakan, Tuhan, kalau Engkau bersama dengan kami tidak akan takut, kami tidak akan menyerah, sebab ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang kami dan membawa kami kepada kemenangan. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati karena ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang kami. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, dengan iman pujikan pujian ini. Syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kalau kami boleh menyembah Engkau Tuhan, kalau kami boleh Tuhan memuliakan Engkau, bahkan kami boleh menyediakan waktu yang terbaik buat Engkau. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami boleh menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan. Biar Tuhan ada kedamaian Tuhan. Kami rindu Tuhan, ada sukacita mengalir Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Ada ketentraman Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala bencana Tuhan. Dijauhkan Tuhan dari hal yang negatif Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Dan juga pagi hari ini kami berdoa buat gereja kami, gereja Efrata Tuhan. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Engkau, sebab gereja ini kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang akan tolong Tuhan. Bahkan Engkau yang bangkitkan kembali Tuhan jiwa-jiwa yang saat ini mengalami kelemahan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau Tuhan yang tolong Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, gereja ini Tuhan semakin bertumbuh Tuhan. Setiap jiwa-jiwa, setiap jemaat Tuhan boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bahkan di saat ibadah ataupun di dalam saat teduh Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang terus lawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Juga setiap hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan, Kau yang akan pakai mereka Tuhan, untuk mereka boleh melayani dengan
dengan tulus hati Tuhan, untuk mereka boleh melayani dengan sukacita yang dari Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang berikan hati mereka yang tulus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk komsel-komsel yang ada di Efrata Tuhan. Biar Tuhan komsel-komsel yang ada semakin bertumbuh Tuhan. Setiap komsel boleh mengalami multiplikasi Tuhan, mengalami penuaian jiwa-jiwa Tuhan, jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan, jiwa-jiwa yang sungguh mengalami pertobatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap para pemimpin yang ada. Biarlah setiap para pemimpin komsel Tuhan boleh mengembalakan setiap anggota komselnya dengan baik. Bahkan boleh, oh Tuhan, menjadikan komselnya ini Tuhan semakin hari semakin mengalami hal-hal yang luar biasa Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian yang terjadi di dalam komsel Tuhan. Bahkan setiap komsel akan menjadi berkat dimanapun komsel berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga sebentar kalau kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau yang pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Juga Engkau Tuhan yang berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati Tuhan yang terbuka untuk mendengar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi murid-Mu yang sejati Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pagi hari ini ke dalam tangan Engkau, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali ada di saat teduh pemuritan yang kita percaya di pagi hari ini Tuhan melawat hidup kita. Tuhan sedang menyatakan kasih, kemurahan, penyertaan dan kebaikannya di pagi hari ini untuk kita semua. Saudara, kemarin kita sudah merayakan hari Jumat Agung, di mana kita bisa memperingati kembali akan karya Allah di dalam Yesus Kristus, di mana Yesus mati di atas kayu salib, mati untuk dunia, mati untuk kehidupan kita yang dikasihi oleh-Nya. Oleh karena itu pagi hari ini, besok kita akan merayakan hari kemenangan iman kita, karena besok kita memperingati hari kebangkitan Yesus, kebangkitan dari antara orang mati, di mana kebangkitannya itu adalah kuasa yang memberikan kita kemenangan, kuasa untuk kita mengalami perkara-perkara yang besar yang Tuhan janjikan bagi hidup kita. Sharing saya pagi hari ini, biarlah kita mengalami kuasa kebangkitannya, mengalami kemenangan melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudara, firman Tuhan menghendaki untuk kita semua anak-anak Tuhan, untuk kita apa? Mengenal Dia, mengenal Allah. Ya, jadi mengenal dengan benar Allah kita, lalu juga memahami, mempercayai bahwa Yesus yang telah mati, Dia juga yang telah bangkit, dan kita mengalaminya di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga alami persekutuan. Artinya hubungan kita sehari-hari dengan Tuhan, di mana Tuhan yang sudah memberikan kemenangan melalui karya salib bagi kehidupan kita. Melalui apa? Melalui sebuah proses, ya, melalui sebuah pergumulan, penderitaan-penderitaan, di mana dengan iman kita, ya, menghadapi segala pergumulan hidup, ya, di mana kita ini menjadi serupa dengan Allah. Ya, oleh karena itu, biarlah kita semua mengalami kuasa kebangkitannya. Saudara, ada sebuah
cerita yang ditulis oleh Alkitab, yang ditulis oleh Lukas pasal 24 ayat 13 dan 16. Jadi ini setelah Yesus bangkit dari kematian. Yesus menampakkan diri memang pertama kepada para wanita, ya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, ya saudara. Yesus menampakkan diri dan setelah itu menampakkan diri kepada para murid-murid. Nah, jadi Lukas 24 ini menceritakan sebuah peristiwa bahwa Yesus menampakkan diri setelah bangkit dari kematian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada para wanita-wanita, lalu kepada para murid-murid Yesus. Dan pada waktu itu setelah Yesus mati dan bangkit, ternyata para murid ini mereka sedang sharing apa yang telah terjadi. Ya, mereka bercakap-cakap tentang sesuatu yang telah terjadi. Mereka bertukar pikiran. Ya, inilah komsel. Ya, jadi ada sharing, ada memberikan ungkapan, memberikan pernyataan. Mereka para murid sedang menceringkan apa yang telah terjadi, saudaraku. Ya, jadi ketika mereka sedang sharing, lalu Yesus itu datang mendekati mereka. Tetapi menariknya saudaraku, para murid ini ketika Yesus mendekati, para murid tidak mengenal bahwa yang di depannya adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ini tentunya sangat menyedihkan sekali. Murid-murid adalah orang-orang yang hidupnya dekat dengan Yesus. Tetapi mereka begitu dijumpai Yesus, Yesus menampakkan diri, para murid itu tidak mengenali. Ini kan hal yang sangat menyedihkan sekali. Sudah berapa tahun hidup bersama, bahkan selama 3 tahun para murid itu intens, ya, dibentuk, dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Tapi ketika Yesus menghampiri, mendekati, berbicara kepada mereka, mereka tidak mengenalinya. Kenapa? Karena ada yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal. Saudaraku, mereka tidak mengetahui bahwa yang sedang berbicara itu adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan mereka yang Dia layani, saudaraku. Mereka tidak mengenali karena apa? Ada penghalang. Apa yang menghalanginya, saudaraku? Ya, tentu kalau kita belajar dari cerita ini, bahwa mereka ini sedang bercakap-cakap, sharing tentang masalah yang terjadi, saudara. Nah, ini juga menjadi perenungan buat kita. Ya, kadangkala kita tidak dapat mengenal Allah dengan benar. Kita tidak mengalami kuasa kemenangan melalui kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena ada penghalang. Ya, penghalang yang menghalangi mata kita, mata rohani kita, sehingga kita tidak dapat mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang sudah bangkit dari kematian. Dia bukan hanya mati, tapi bangkit. Nah, kebangkitannya itu adalah kemenangan, saudara. Oleh karena itu,
para murid itu karena mungkin sedang galau, sedang sedih, ya, karena Yesus telah mati. Saudaraku, ini menjadi hot topic, ya, masalah yang sedang hangat sekali, sehingga akhirnya para murid itu tidak dapat mengenali siapa yang di depannya. Saudara, untuk kita dapat mengalami kuasa kebangkitan dan kemenangannya di dalam hidup ini, mari kita singkirkan segala penghalang. Mungkin hari-hari ini masalah yang kita hadapi, pergumulan yang rumit, masalah rumah tangga, suami istri, orang tua, anak, pekerjaan, bisnis, sakit, penyakit, ataupun mungkin kita dikecewakan oleh teman, oleh saudara. Seringkali ini membuat kita ini tidak bisa melihat secara jelas bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita, hadir di dalam pergumulan kita, hadir dalam persoalan kita. Oleh karena itu mari kita singkirkan semua penghalang. Ya, memang secara kenyataan kita menghadapi masalah yang mungkin rumit, tapi jangan sampai itu menjadi kotoran yang membuat penghalang untuk kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang telah hidup, Tuhan yang hadir, ya, di dalam kehidupan kita. Terbukti setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus tidak meninggalkan para murid. Justru Yesus mendatangi para muridnya. Yesus mendekati mereka, mengajak bicara. Saudaraku, ini bukti bahwa Yesus yang telah bangkit itu adalah Tuhan yang benar-benar sangat peduli kepada kita. Ya, oleh karena itu mari, ya, kita mau memiliki pandangan yang jelas dengan kita mengenal Allah kita dengan benar. Mobil kalau kaca depan itu sudah banyak kotoran, banyak debu, apalagi di musim penghujan, ya, kotoran bahkan air hujan itu membasahi kaca depan mobil kita. Wah, kalau itu tidak kita bersihkan, maka itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya buat kitanya. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa jelas melihat apa yang ada di depan. Berbahaya sekali, ya, bisa kecelakaan, bisa mengalami kematian dan banyak kerugian. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat dengan jelas objek yang ada di depan. Maka dibutuhkan apa? Wiper yang baik, yang kualitasnya cukup baik untuk bisa membersihkan kaca mobil kita dari air, dari kotoran, dari debu. Saudaraku, demikian kehidupan kita. Mari kita singkirkan, mari kita buang penghalang-penghalang yang menghalangi pandangan kita, iman kita kepada Tuhan. Kita percaya, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, lebih besar dari segala persoalan pergumulan kita. Amin, saudara. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita singkirkan penghalang yang menghalangi pandangan kita untuk kita mengenal Allah dengan benar. Amin, saudara. Lalu yang selanjutnya di ayat 18 sampai 21. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Jadi saudara, para murid
setelah Yesus menghampiri, mendekati, mengajak bicara kepada mereka, lalu mereka menjawab Tuhan Yesus, ya, apakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari ini? Ya. Lalu Yesus berkata, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Menariknya begini, saudara, para murid itu, ya, mereka ternyata harapannya itu sudah hancur. Ya, kenapa? Karena Yesus sudah mati. Mereka mengharapkan Yesus itu, ya, dengan sebuah pengharapan yang keliru, yang kurang benar. Iman percayanya tidak tepat, saudaraku. Karena mereka mempercayai Yesus adalah seorang nabi, di mana Yesus itu nanti yang akan membebaskan bangsa Israel dari kegelapan. Ya, mereka memang menantikan raja yang demikian, dan mereka percaya bahwa Yesus adalah orang itu, saudaraku. Karena Yesus nanti akan menjadi raja atas Israel yang akan membawa kelepasan, ya, saudaraku. Tapi pada kenyataannya Yesus yang diharapkan itu mati. Makanya pengharapan mereka juga ikut hancur. Pengharapan mereka mati juga. Jadi mereka hilang harapan, hilang semangat, sedih, ya mungkin stres, karena yang diharapkan sudah tidak ada lagi, saudaraku. Ya, mereka keliru untuk mempercayai siapa Yesus. Bahwa memang Yesus itu datang ke dunia, memang harus mati di atas kayu salib. Dan bahkan setelah mati hari yang ketiga Yesus bangkit. Seringkali, ya berapa kali Yesus itu sebelum hal ini terjadi sudah memberitahu kepada para murid dan juga kepada banyak orang bahwa nanti anak manusia akan disesah, akan mati, ya, tapi hari ketiga akan bangkit. Jadi mereka para murid memiliki iman yang kurang benar. Oleh karena itu, saudara, mari kita memiliki iman yang benar, supaya kita mengalami kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan di dalam hidup kita. Ya, mengalami kehidupan yang penuh sukacita. Melalui apa? Melalui kuasa yang diberikan Yesus melalui kebangkitannya buat kita semua. Saudara, milikilah iman yang benar. Yesus datang ke dunia memang harus mati di atas kayu salib. Harus mengalami salib. Ya, harus memang sampai direndahkan dulu. Ya, sampai memang harus secara manusia ini mengalami penderitaan yang ekstrim. Saudaraku, Yesus untuk naik di atas kayu salib itu mengalami penderitaan yang berat sekali. Ya, yang belum pernah ada manusia mengalaminya. Nah, setelah Yesus mengalami kerendahan ini, baru Yesus itu ditinggikan. Makanya tanpa salib, tanpa kemuliaan. Wah, ya. Jadi saudara, kita harus miliki iman yang benar. Yesus dimuliakan karena harus naik di atas kayu salib. Setelah itu namanya diagungkan, ditinggikan. Ya. Dalam kehidupan kita juga demikian, saudara. Ada waktunya mungkin kita mengalami proses salib di dalam kehidupan kita. Melalui pergumulan, persoalan yang kita alami. Ya, tapi kita harus ingat bahwa ada kebenaran-kebenaran yang harus kita hidupi, yang harus kita alami, kita gumuli, kita lakukan di dalam hidup kita.
Mungkin karena iman kita kepada Tuhan, kita mengalami banyak penderitaan demi penderitaan, saudaraku. Kenapa? Karena memang ini proses bagian yang harus kita alami supaya kita mengalami janji Tuhan, mengalami kuasa kebangkitannya. Amin, saudara. Mari pagi hari ini, ya, tanpa salib, tanpa tidak ada kemuliaan. Saudara, iman yang benar adalah iman yang sesuai dengan kebenaran. Tanpa kebenaran, kita bisa keliru. Para murid, mereka padahal sudah dikasih tahu oleh Tuhan Yesus, ada waktunya nanti anak manusia itu akan diserahkan, lalu akan mati di atas kayu salib dan akan bangkit dari kematian. Mereka tidak menghidupi bagian ini, tetapi mereka mempercayai hanya satu bagian saja yang kurang tepat. Pagi hari ini, milikilah iman yang benar, ya, untuk kita alami kuasa kemenangannya. Mungkin kita harus alami dulu salib, melalui persekutuan dengan penderitaannya, ya, kita tetap setia sama Tuhan, tetap melayani, ya, tetap lakukan kebenaran di dalam ketaatan kita, maka ada waktunya kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Hal itu bisa kita alami kalau kita punya iman yang benar. Ya, iman yang benar yang harus disertai dengan pengenalan kita dengan firman Tuhan. Pagi hari ini, milikilah iman yang benar. Bahkan Rasul Paulus juga menyampaikan kepada kita, 1 Korintus 15 ayat 19 dan 12. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi, saudara, milikilah iman yang benar. Kalau kita hanya menaruh harapan kita hanya kepada hal-hal yang jasmani, hal-hal yang kelihatannya enak buat daging kita, ya, fokus kita adalah untuk kenikmatan kita, berkat saja, ya, maka firman Tuhan berkata kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa? Karena kita keliru. Ya, memiliki pengharapan, memiliki iman hanya kepada hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita saat ini saja. Fokus mengejar berkat, fokus supaya mengalami pelipat gandaan, hal itu memang tidak salah. Tetapi kita harus tahu, ya, ada waktunya kita ini melakukan bagian kita. Harus siap mengalami proses, saudaraku. Ya, makanya Tuhan berkata yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya begini, saudara. Jadi orientasi kita bukan hanya secara materi, bukan hanya berkat-berkat saja, tapi kita harus, ya, menaruh harapan bahwa Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu adalah puncak iman kita. Karena ketika Yesus bangkit, karya Allah itu semua sudah dikenapi. Ya, Tuhan sudah melalui anugerahnya, ya, menyatakan karya yang sempurna bagi dunia, bagi kita, sehingga kita tidak binasa, bahkan kita juga diberikan hidup yang baru, hidup di dalam pengharapan. Amin, saudara. Lalu selanjutnya di ayat 30-32. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi saudara, waktu Yesus sharing, mengajak, bicara kepada para murid, ya, Yesus menyampaikan berita Injil, ya, mengingatkan kembali akan nubuat-nubuat Yesus, yang dimana Yesus harus mati di atas kayu salib. Saudara, lalu para murid itu, ya, mereka minta supaya Yesus jangan pergi. Nah, setelah itu Yesus itu, ya, mengambil roti, lalu mengucap berkat, memecah-mecahkan, membagikannya kepada mereka. Nah, waktu Yesus memberi roti dan mengucap berkat, memberikan kepada mereka roti itu, baru mereka itu menyadari, ya, akhirnya mereka mengenal siapa yang di depannya, bahwa yang di depannya yang sedang berbicara adalah Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Para murid, mereka akhirnya mengenali bahwa yang di depan itu adalah Tuhan Yesus. Kubur kosong di mana para wanita-wanita mencari mayat Yesus tidak menemukan, ya, karena Yesus sudah bangkit. Akhirnya para murid menyadari bahwa di depannya adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang telah bangkit dari kematian. Dan salah satu tandanya adalah para murid berkata kepadanya dengan lainnya, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika Yesus menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, jadi ketika mereka itu dijumpai oleh Yesus, ya, ada satu semangat yang baru, ada satu pengharapan yang telah hidup kembali. Mereka yang sedang lagi letih secara fisik, secara jiwa, saudaraku, karena persoalan yang sedang dihadapi, ya, pengharapannya yang sebelumnya telah hancur karena Yesus mati, tapi akhirnya mereka mengalami gairah yang baru. Hati mereka berkobar-kobar, ada semangat yang baru karena Yesus yang hadir, menjumpai, menampakkan diri kepada mereka, mengajak bicara, mengingatkan kembali tentang Injil, tentang Yesus yang memang harus mati dan bangkit, saudara. Makanya mereka mengalami satu gairah yang baru ketika berbicara dengan Yesus. Oleh karena itu, saudara, pagi hari ini, kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu memberi harapan yang baru buat kita. Hari ini apa yang sedang kau alami? Mungkin ekonomimu merasa ekonomiku mati, Pak. Ya. Kasih di dalam rumahku, keluargaku sudah mati. Ya. Anak-anakku sudah tidak bisa dikasih tahu. Rasanya sudah tidak ada harapan. Semuanya sudah mati. Sudah. Tetapi Yesus yang mati, dia Yesus juga yang bangkit. Dia hadir di dalam hidup kita, menyatakan kuasanya. Dia tidak meninggalkan kita. Bahkan kebangkitan Yesus itu memberi harapan yang baru, hidup yang baru bagi kita semua. Oleh karena itu, semangatlah, jalanilah kehidupan kita dengan hati yang percaya. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus yang telah bangkit adalah Tuhan Yesus yang setia. Kuasa kebangkitannya itu diberikan kepada kita. Oleh karena itu, biarlah kita di saat teduh pemuritan pagi hari dan khususnya besok, kita akan merayakan hari kemenangan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita mengikuti ibadah dengan satu harapan yang baru, dengan pemahaman yang benar bahwa Yesus tidak hanya mati, tapi bangkit dari kematian untuk memberikan kuasa kemenangan, hidup yang baru dalam harapan yang baru.
Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan di saat teduh pemberitaan pagi hari ini. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Karena kasih-Nya Dia menyerahkan anak-Nya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah, kasih Allah itu sungguh sangat besar. Bahkan tidak ada kasih yang melebihi kasih Allah kita di dalam Yesus Kristus. Di dalam kasih-Nya Dia rela menderita. Dia dianiaya, direndahkan, dihina, diludahi, dan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia rela mati karena mengasihi kita. Tapi kita patut bersyukur karena Yesus yang mati, Dia telah bangkit dari kematian untuk memberikan semangat yang baru, memberikan hidup yang penuh harapan dan penuh sukacita. Dia merindukan melalui firman-Nya membawa kita mengenal Dia dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak-Nya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak-Nya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Mari kita sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saudara, mari pagi hari ini di saat teduh pemberitaan, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita berkata kepada Tuhan pagi hari ini, terima kasih Tuhan, karena Engkau datang di dunia, Engkau hadir di dalam hidupku. Engkau telah mati bagi aku, dan Engkau bukan hanya mati, tapi Engkau telah bangkit dari kematian, memberikan kuasa kepada kami, memberikan kemenangan kepada kami, memberikan kekuatan untuk kami tetap memiliki pengharapan yang kokoh kepada Engkau. Sekalipun pergumulan itu ada, sekalipun masalah mungkin datang bertubi-tubi menerpa kapal kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Engkau yang telah bangkit dari kematian, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Telah terbukti Engkau juga menampakkan diri kepada para murid-murid. Engkau juga telah menjumpai, mengajak bicara, memberi kekuatan, membangkitkan semangat kepada para murid. Dan hal itu juga Engkau lakukan kepada kami Tuhan. Di pagi hari ini kami mau menyingkirkan segala penghalang untuk kami bisa mengenal Engkau dengan benar. Kami mau Tuhan memiliki iman yang benar, mengenali Engkau dengan benar, tidak keliru Tuhan. Bahkan kami harus siap menghadapi proses untuk mengalami kemenangan, kemuliaan di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau semangat, kami mau kuat, tetap kuat, percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur
karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih karena pengorbananmu yang luar biasa. Kasih-Mu sungguh tak terbatas dan tak terduga, melampaui apa yang bisa manusia pikirkan. Engkau rela mati bagi kami, tapi Engkau juga bangkit di hari yang ketiga, mengalahkan maut, memberi kemenangan dalam hidup kami. Biar kami semangat di hari Paskah ini. Memberkati semua yang sudah melayani hari ini, Tuhan perhitungkan, Tuhan berkati khususnya hamba-Mu Bapak Victor yang sudah sharing firman. Pakai hidupnya untuk semakin dahsyat dalam Tuhan. Memberkati buat besok minggu kami akan merayakan kebangkitan Yesus. Kiranya Tuhan melawat luar biasa. Ada sorak kemenangan, ada kekuatan baru yang mengalir. Bersama hamba-Mu Pastor Iwan Ang, Tuhan memakai luar biasa. Semua yang melayani Tuhan urapi, semua jemaat-Mu diberkati. Memberkati juga untuk setiap acara dari anak-anak, youth sampai kepada lansia dan semuanya. Tuhan yang memberkati di hari-hari Paskah ini. Kami bersyukur kami masuki hari ini bersama Tuhan. Tuhan pasti menyertai dan memberkati kami semua. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.